Halo, selamat siang. Saya dengan Henry Sofian dari Prodi Ilmu Komunikasi. Kali ini saya akan mengerjakan tugas 3 tutorial online sesi 7 dengan mata kuliah Perencanaan Program Komunikasi 39. Oke, baik. Untuk saat ini saya akan mengerjakan tugas dengan tema tentang rencana aksi suatu program komunikasi. Dengan tema akselerasi adopsi digital dan peningkatan reputasi merek melalui strategi komunikasi multi saluran terintegrasi. Dengan sasaran utama yang pertama, meningkatkan adopsi layanan atau produk digital dalam 12 bulan. Kedua, membangun citra positif dan meningkatkan brand reputation index. Ketiga, mengintegrasikan seluruh saluran komunikasi atau tradisional dan digital untuk pesan yang konsisten. Struktur plan book atau proposal program komunikasi atau PPK. Dalam ilmu komunikasi, plan book atau PPK adalah dokumen strategis yang memaparkan secara rinci rencana dan implementasi kampanye. Biasanya terdiri dari 5 bab utama. Yang bab pertama, judul bagian analisis situasi dan latar belakang, penjelasan singkat dan jelas. Dengan penjelasan singkat dan jelas, bagian ini menyajikan gambaran komprehensif tentang situasi saat ini atau analisis SWOT, permasalahan komunikasi yang dihadapi, profil audiens target atau demografi, psikografi, dan tujuan organisasi atau bisnis yang ingin dicapai melalui program komunikasi ini. Ini adalah landasan mengapa program ini diperlukan. Untuk bab kedua, tujuan dan sasaran program objektif. Berisi tujuan program atau goal jangka panjang dan sasaran komunikasi objektif jangka pendek atau menengah yang harus spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terikat waktu atau SMART. Sasaran harus mencakup 3 tingkatan, kognitif atau kesadaran atau pengetahuan, afektif, sikap atau emosi, dan konatif, perilaku atau tindak. Untuk bab 3, strategi dan taktik komunikasi atau program. Ini adalah inti dari rencana, mencakup strategi pesan, apa yang akan dikomunikasikan, strategi media atau saluran mana yang akan digunakan, dan taktik komunikasi atau aktivitas spesifik seperti press release, digital campaign, event, dan sebagainya, termasuk penentuan key message dan tone of voice. Untuk bab 4, anggaran, jadwal, dan sumber daya, bagian yang merinci alokasi dana untuk setiap taktik atau budgeting, lini masa pelaksanaan program, timeline atau Gantt chart, dan sumber daya yang dibutuhkan atau tim, tools, vendor. Anggaran harus dijelaskan per pos pengeluaran. Dan yang terakhir, bab 5, evaluasi dan pengukuran, menjelaskan metode dan kriteria yang akan digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran komunikasi. Bab 2, mencakup metrik, pengukuran output, outtake, dan outcome, alat evaluasi, survei, analisis, media, dan frekuensi pelaporan. Dan semua tugas yang saya kerjakan ini bersumber dari referensi Gottlieb Center dan Bloom Effective Public Relation, salah satu literatur dasar yang membahas proses riset, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. RACE, Research, Action, Communication, and Evaluation. Yang kedua, Doug Newsom and Judy Van Slater. This is PR,
The Realities of Public Relation, memberikan kerangka kerja yang kuat untuk pengembangan program dan kampanye komunikasi. Dan yang ketiga, Glenn M. Brown, Public Relation Review, karya-karya yang berfokus pada perencanaan, strategis, dan pengukuran hasil komunikasi. Terima kasih.